Halo, kembali bersama saya Michael Sugiarto. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai mindset yang penting untuk membangun bisnis online kamu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas pentingnya menetapkan tujuan kesuksesan dari bisnis online shop tersebut. Hal ini sangat penting agar kamu lebih memahami strategi yang perlu dilakukan untuk menjalankan dan juga mengembangkan bisnis online kamu. Kenapa goal itu penting? Bisnis tanpa goal itu ibaratnya seperti kamu pengen jalan-jalan ke Bali, ya kan? Kamu naik mobil jalan-jalan, tapi kamu nggak tahu Bali itu ada di timur atau di barat, ya kan? Jadi kamu akan bawa mobil itu jalan-jalan dan nggak tahu tujuannya. Kalau nggak tahu tujuannya, berarti kamu berjalan tanpa arah. Nah, yang paling parah dari sini, kalau kamu nggak tahu arahnya, kamu juga nggak tahu jaraknya berapa. Kalau nggak tahu jaraknya berapa bensin yang mesti dibeli, mesti berhenti di mana. Nah, gimana bisa nyampe tujuan kalau seperti itu? Benar bukan? Nah, itulah kenapa goal itu penting. Goal itu ibaratnya seperti kompas. Kemanapun arah angin bertiup, kalau Anda tahu kompasnya kemana, kamu tahu harus mengarahkan kapal kamu ke arah yang mana. Karena itu adalah goal yang kita tuju. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya membuat goal yang bagus untuk bisnis online Anda. Berikut ini adalah cara membuat goal untuk bisnis online kamu. Yang pertama, goal itu harus konkret, harus ada angkanya, harus ada nomornya, ada kuantitasnya. Ya, sebagai contoh seperti ini. Saya ingin mencapai omset 100 juta dalam 1 bulan. Wow, mungkin kamu pikir 100 juta gede sekali, Pak. Iya, gede sekali. Tapi sekarang saya jual 1 aja belum. Enggak, kenapa? Ya, ditulis terlebih dahulu, ya kan? Tetapkan terlebih dahulu angka tersebut. Karena begitu angka tersebut ada di dalam benak kita, ya, kita akan mulai bergerak, ya. Kita akan mulai bergerak untuk menuju ke target atau goal yang kita tentukan. Yang kedua, goal itu harus ada time limitnya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kamu harus tulis misalnya dalam 1 bulan, dalam 3 bulan, ataupun dalam setahun, ya. Tulis aja time limitnya itu kapan. Karena kalau nggak ada time limit itu namanya mimpi, bukan goal. Dan yang ketiga, goal itu harus kamu tulis. Dan yang lebih penting lagi, harus kamu bisa lihat setiap hari. Jadi sudah ditulis, ada time limitnya, ya kan? Tulis di secari kertas ya, tempel. Tempel di mana? Mau tempel di kulkas, tempel di meja belajar, tempat tidur, tempat Anda kerja, tulis di mana-mana ya. Jadi kamu bisa ingat goalnya itu apa. Meskipun kamu masih belum mencapainya, tapi pelan-pelan kalau setiap kali dilihat itu akan mulai masuk ya. Ini yang terjadi sama saya sendiri. Pertama kali saya membuat goal waktu itu ya, mendapatkan 30 juta sebulan. Saya waktu itu pikir udah gede banget ya kan. Tapi kemudian begitu tercapai saya kaget karena saya mencapainya hanya dalam waktu 3 bulan. Dan kemudian pelan-pelan saya tulis lagi. Waktu itu saya dan partner saya menulis sesuatu yang lebih besar. Saya menulis 10.000 user dalam waktu setahun. Dan percaya atau enggak, beneran kejadian dalam tahun ke depan, saya punya 10.000 user. Nah, saya harap kamu bisa belajar sesuatu mengenai setting up goal ini. Karena meskipun kedengarannya seperti mimpi, tapi kalau kamu tulis dan kalau kamu taruh dan lihat setiap hari, itu akan jadi goal yang terbaik untuk bisnis online Anda. Sesudah menentukan goal, tahap selanjutnya adalah menentukan milestones. Nah, apa itu milestones? Milestones adalah stepping stones menuju tujuan akhir kita. Ya, kamu coba bayangkan apabila kamu ada jarak 100 km. Nah, milestones atau stepping stones-nya seperti apa? Kamu pernah kan jalan di jalan tol dan kemudian kamu ngelihat ada petunjuk KM 100, KM 200, seperti itu dan selanjutnya. Nah, itulah yang disebut dengan milestones. Oke? Cuman bedanya, milestones itu kalau dalam bisnis sifatnya eksponensial. Maksud saya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Contoh milestone dalam bisnis. Misalnya, kamu mau punya omset 100 juta sebulan ya di akhir tahun, berarti di bulan ke-12. Nah, milestone-nya adalah seperti ini. 1 tahun ada 12 bulan. Berarti di bulan pertama, apakah kamu harus langsung punya omset misalnya 9 juta? Tentu saja tidak mungkin, bukan? Nah, jadi di bulan pertama, mungkin saja omset yang kamu tetapkan adalah 3 juta. Tetapi kemudian di bulan kedua, omsetnya menjadi 5 juta. Di bulan ketiga, omsetnya menjadi 10 juta. Seperti itu.
Jadi di dalam bisnis yang namanya milestones itu sifatnya eksponensial, bukan linear ya. Jadi tidak sama setiap bulan tuh seperti itu, nggak sama ya. Jadi jangan berkecil hati juga apabila kamu masih belum mencapai milestone yang Anda tetapkan. Karena kenapa? Tujuan kita membuat milestone ini adalah sebagai suatu beacon atau sebagai suatu tempat di mana kita bisa evaluasi dan menyusun strategi untuk mencapai milestone berikutnya. Jadi pastikan Anda mempunyai milestone untuk mencapai tujuan akhir Anda. Karena hanya dengan milestone ini, kamu baru bisa mencapai tujuan kamu dengan sempurna. Demikianlah pembahasan mengenai pentingnya menetapkan tujuan kesuksesan dalam bisnis online shop kamu di Instagram dan merancang tujuan tersebut untuk dijalankan dalam kurun waktu harian, bulanan, bahkan tahunan. Diharapkan melalui video ini kamu semakin memahami dasar-dasar dari bisnis online shop. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan passion dan tujuan kamu untuk memulai bisnis online shop yang sukses. Sampai jumpa.